Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita diberikan kesehatan. Alhamdulillah. Sehat mahal harganya. Oleh karena itu mari kita syukuri dengan taat patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan pandai mensyukuri nikmat-nikmat darinya, dan selalu ingat berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang bersyukur aku tambah. Demikian pula kadang-kadang kita akan diuji, yang sudah maupun akan datang. Ada sehat dan juga ada sakit, ada cukup, ada kurang. Hadirin Allah semua, itulah yang namanya kehidupan, ya. Naik turun. Demikian pula yang namanya keimanan. Naik ketika taat patuh kepada Allah dan Rasulnya, turun ketika melanggar. Bapak-bapak, ibu-ibu sarung Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW sudah beritahukan bahwasanya man dalla ala khairin, barang siapa yang menunjukkan, mengajarkan kebaikan atas kepada yang lain, falahu mislu ajri fa'ilihi, maka dia akan mendapatkan pahala orang yang melakukannya. Masya Allah. Hadirin Allah semua, oleh karena itu bagi setiap muslim yang beriman, yang bertakwa, yang mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala, tentu setiap harinya ingin mengajak kebaikan kepada dirinya, kepada keluarganya, kepada tetangganya, kepada masyarakatnya, bahkan bangsanya, untuk berbuat kebaikan, untuk berbuat taat patuh kepada Allah dan Rasulnya. Hadirin Allah Subhanahu wa taala mengajak amal ma'ruf. Ini Masya Allah, yang kadang-kadang ya para habaib, para masyayikh, para asyatid, para tokoh masyarakat, ya, yang mengajak untuk berbuat baik, taat patuh kepada Allah dan Rasulnya. Masya Allah. Kemudian dilakukan, itu mendapat bagian pahalanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Mengajak untuk sholat berjamaah, Masya Allah, kok diikutin, alhamdulillah dapat. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, karena sekali lagi sholat berjamaah itu mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. 1 dibanding 27 derajat. Hadirin kan Allah Subhanahu wa taala, kan itu yuk kita jaga, kita istiqomah berjamaah. Kemudian mengajak untuk agar supaya menghidupkan sunnah seperti puasa Senin dan Kamis, atau puasa sebulan 3 hari Ayyamul Bait, tanggal 13, 14, 15, atau menganjurkan untuk puasa Nabi Daud sehari ya sehari tidak, atau mengajak untuk bersedekah, atau mengajak untuk menganjurkan setiap harinya membaca Al-Quran, membaca sholawat, berdoa, berzikir, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau diterima dan dilaksanakan, dapat bagiannya. Masya Allah. Makanya ya, para habaib, para masyayikh, para asatidz selalu mengajak kebaikan, dan jangan lupa juga melarang kemungkaran, kemaksiatan. Jangan khianat, jangan menyakiti, jangan sombong, jangan merendahkan orang lain, jangan mabuk-mabukan, jangan memecah belah, jangan takjub terhadap dirinya sendiri. Hadirin hadirkan Allah Subhanahu wa taala. Itulah ya para pengajak kembali ke jalan Allah Subhanahu, bermacam-macam, masing-masing mempunyai kelebihan masing-masing. Ada yang fokus ya dengan sebagai pengajarnya, ada yang fokus dengan dakwahnya, ada yang fokus dengan bisnisnya, ada yang fokus ya dengan pekerjaan yang lainnya, tapi semua yang mengarah untuk mengajak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan gayanya masing-masing. Ada yang keras suaranya, ada yang tegas, ini halal, ini haram.
ada yang tegas, hadirin Allah, tapi tetap sopan santun, jangan sampai mengeluarkan kata-kata yang tidak baik. Nanti pada akhirnya kalau tidak baik apa? Menyakitkan. Kalau tidak minta maaf dan tidak mengetahui, panjang itu urusannya. Hadirin Allah SWT. Karena itu amal ma'ruf nahi mungkar, bergembiralah, ya, berbahagialah kalau ada orang lain memberi nasihat. Itu datang dari mana sebenarnya? Dari Allah melalui para nabi rasulnya, para wali kekasihnya, para dai, para habaib, masyayikh, asatid, ya, tokoh masyarakat untuk kembali mengajak jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, maka sekali lagi yuk kita faslu khair, apa yang kita bisa sampaikan. Balighu anni walau ayah. Rasul juga bersabda, sampaikan walaupun satu ayat dariku, hadirin Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi, sekecil apapun, apalagi besar, tentang kebaikan mengajak amal ma'ruf nahi mungkar, hendaknya kita terima dengan ikhlas. Rasulullah selalu berulang-ulang juga kepada sahabat, supaya apa? Supaya istiqomah. Maka sekali lagi, peringatan yang islami, yang agamis tidak lain adalah karena sayangnya, agar supaya bersama-sama selamat hasanah dunia, hasanah akhirat, dan selamat daripada siksa neraka. Mudah-mudahan kita tergolong hamba-hamba Allah SWT yang senantiasa bisa menyampaikan tentang amal ma'ruf nahi mungkar, dan kita lakukan dengan ikhlas, selalu berlindung mohon kepada Allah, dan pada akhirnya kita akan mendapatkan rahmat kasih Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.